Kali di Metro Highlights, jalan tol Cipali menjadi alternatif baru bagi pengguna kendaraan roda 4. Kali di Metro Highlights, jalan tol Cipali menjadi alternatif baru bagi pengguna kendaraan roda 4 dari Jakarta ke Jawa Tengah atau sebaliknya. Seperti apa profil jalan tol yang melewati 5 kabupaten ini? Kami punya ulasan. Hari Sabtu 13 Juni, sebuah helikopter Super Puma mendarat di pintu tol Cikopo, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwokerto. Helikopter ini membawa rombongan Presiden Joko Widodo. Agenda Presiden Joko Widodo kali ini adalah meresmikan jalan tol Cikopo Palimanan yang memiliki panjang 116,75 km. Nama resminya adalah Jalan Tol Cikopo Palimanan atau Cipali. Mulanya jalan tol ini dinamai Cikampek Palimanan atau Cikapali. Namun nama ini diprotes oleh Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Sebab faktanya, secara geografis, lokasi simpang susun dan pintu gerbang tol berada di desa Cikopo, Kecamatan Bungur Sari, Purwakarta, bukan di Cikampek yang masuk Kabupaten Karawang. Akhirnya saat peresmian pada 13 Juni 2015, nama jalan tol ini berubah dari Jalan Tol Cikampek Palimanan Cikapali menjadi Jalan Tol Cikopo Palimanan atau Cipali. Jalan tol ini menyambungkan Jalan Tol Jakarta Cikampek dengan Jalan Tol Palimanan Kanci yang sudah ada sebelumnya. Melalui 5 kabupaten yaitu Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka, dan Cirebon, tol Cipali memperpendek jarak tempuh sejauh 40 km dan memotong waktu tempuh 1,5 hingga 2 jam dibandingkan melewati jalur Pantura. Jalan tol Cipali dibangun di atas lahan seluas 1.080 hektar dan terbagi menjadi 6 bagian. Bagian pertama, Cikopo Kalijati sepanjang 29,12 km. Bagian kedua, Kalijati Subang sepanjang 9,56 km. Dan bagian ketiga, Subang Cikedung sepanjang 31,37 km. Lalu bagian keempat, Cikedung Kertajati sepanjang 17,66 km. Bagian kelima, Kertajati Sumberjaya sepanjang 14,51 km. Dan bagian keenam atau terakhir, Sumberjaya Palimanan sepanjang 14,53 km. Jalan tol ini memiliki 8 tempat peristirahatan atau rest area, 7 simpang susun, dan 7 tempat pertukaran antara lain di Cikopo, Kalijati, Subang, Cikedung, Kertajati, Sumberjaya, dan Palimanan. Tarif tol Cipali ditetapkan Rp823 per kilometer atau Rp96.000 pada jarak terjauh Cikopo Palimanan untuk kendaraan golongan 1. Pembangunan tol Cipali dibiayai dengan skema Private Public Partnership atau kerjasama pemerintah swasta. Pelaksananya adalah PT Lintas Marga Sedaya LMS yang sahamnya dimiliki Plus Expressways Berhad sebesar 55% dan PT Baskara Utama Sedaya sebesar 45%. Sedangkan konstruksinya dilaksanakan oleh konsorsium PT Karaba Gria Mandiri dan PT Nusa Raya Cipta. Masa konsesi tol ini selama 35 tahun hingga 2041, terhitung dari perjanjian pengusahaan jalan tol atau PPJT yang ditandatangani pada 21 Juli 2006. Total pendanaan proyek tol Cipali mencapai Rp12,56 triliun yang terdiri dari setoran modal 10%, pembiayaan mezanin atau kuasi ekuitas sebesar 20% dan pinjaman 70%. Pinjaman sebesar 70% atau Rp8,8 triliun berasal dari 22 bank dan institusi finansial yang dipimpin oleh Bank BCA dan Bank DKI. Perjanjian fasilitas pinjaman ditandatangani pada 26 September 2012 untuk jangka waktu 15 tahun. Ini merupakan proyek jalan tol dengan fasilitas pendanaan terbesar di Indonesia. Sebenarnya ide pembangunan tol Cipali sudah ada sejak kepemimpinan Presiden Soeharto. Hal itu tercatat di data Dinas Bina Marga Kabupaten Subang sejak 1996. Namun sayangnya proyek tersebut mandek akibat krisis moneter tahun 1998.
Pada era Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, dan Presiden Megawati, proyek tol ini tak kunjung dikerjakan. Baru pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, proyek ini kembali dimulai. Di bawah koordinasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan tol Cipali mulai direalisasikan pada 2011 dengan target penyelesaian pada Agustus 2015. Namun pembangunannya mampu diselesaikan 2 bulan lebih cepat. Tol ini merupakan bagian dari proyek tol Trans Jawa yang membentang antara Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Pemirsa, tol Cikopo Palimanan diresmikan lebih cepat dan ini dilakukan untuk mengurangi